Oke parents, selamat datang di Happy Learning, sebuah perbincangan santai yang akan membahas banyak hal yang tentunya berhubungan dengan pendidikan anak dan keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sebuah pola pikir yang benar karena riset itu membuktikan bahwa hanya dengan mengubah pola pikir kita terhadap sesuatu, khususnya kepada pendidikan anak kita, maka akan ada perubahan besar ke arah yang lebih baik terhadap pendidikan anak kita. Jadi mari kita sama-sama belajar dalam program Happy Learning kali ini yang akan kita beri judul Growth Mindset versus Fixed Mindset. Change your mind, change our child's future. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita coba perhatikan sebuah video singkat yang akan membuat kita lebih gampang untuk menangkap pengertian yang lebih mendalam dan gampang tentang apa sih growth mindset dan fixed mindset. Oke, yuk mari kita lihat video singkat ini ya. Mojo menemukan rahasia besar tentang otaknya. Sebuah rahasia yang akan merubah cara pandangnya terhadap dunia selamanya. Alkisah adalah Mojo, monster baik hati yang sangat suka sekolah, khususnya matematika. Sampai suatu saat, sesuatu terjadi. Soal di kelas matematika menjadi semakin sulit. Semua pertanyaannya menjadi sangat sulit dikerjakan. Mojo sangat kecewa. Dia berpikir dia tidak cukup pandai untuk sekolah. Dan sepertinya, hal yang paling baik adalah mengemas barangnya dan meninggalkan sekolah selamanya. Sesaat kemudian dia mendengar Katie temannya tertawa. Katanya, "Mojo, kamu tidak bisa menyerah begitu saja." "Saya tidak ada pilihan lain, Katie," kata Mojo. "Kita terlahir sebagai anak pandai atau bodoh. Dan hari ini saya sadar bahwa saya bodoh." "Bukan begitu adanya, Mojo," jawab Katie. "Semua anak bisa menjadi pandai. Kamu hanya perlu berusaha lebih lagi." "Itu adalah hal paling aneh yang pernah saya dengar," jawab Mojo. "Itu tidak aneh, Mojo. Itu adalah hasil penemuan," jawab Katie. Neurosentris mempelajari otak kita selama bertahun-tahun dan menemukan rahasia hebat bahwa otak kita adalah seperti otot kita. Saat kita mencoba sebuah tantangan, seperti soal matematika yang sulit, kamu sedang melatih otakmu untuk menjadi lebih kuat, yang membuatmu menjadi lebih pandai. "Oh, benarkah begitu?" jawab Mojo. "Tentu saja. Sama seperti waktu kamu masih bayi, kamu tidak bisa berbicara kan? Tetapi kamu terus berusaha, melatih otakmu dan sampai suatu hari kamu bisa berbicara." Mojo tidak percaya apa yang dia dengar. Kalau otak adalah seperti otot, apakah artinya setiap orang bisa menjadi lebih pandai? Bahkan Mojo ingin bertanya lebih lagi kepada Katie, tetapi Katie pergi menuju kelasnya. Tetapi mungkin Anda bisa membantu menjawab pertanyaan Mojo. Bagaimana menurut Anda? Bisakah Mojo menjadi lebih pandai? Bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda lebih pandai? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, bukan? Oke, jadi dari satu cerita itu menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kata dari ceritanya dijelasin sedikit bahwa Mojo itu pertamanya pada awalnya itu suka dengan matematika. Sangat suka dengan matematika karena dia merasa dia bisa mengerjakannya dengan baik. Terus kemudian satu saat ada permasalahan muncul di mana pelajaran matematika yang dulu dia suka karena dia merasa sangat bisa itu tiba-tiba menjadi sangat sulit, sangat menantang dalam waktu dikerjakan. Dan dia mengalami kesulitan yang luar biasa dan akhirnya dia memutuskan untuk ekstrimnya dia melarikan diri dari sekolah gitu. Dia mau minggat dari sekolah oleh karena dia merasa bahwa dia tidak terlahir sebagai orang pandai. Karena dia berpikiran bahwa hanya
ada dua macam orang anak di dalam di dunia ini. Jadi satu anak pandai ataupun satunya anak bodoh atau kurang pandai gitu. Tetapi Katie temannya menceritakan bahwa tidak seperti itu kebenarannya. Jadi ada sesuatu yang bisa dipelajarin bahwa otak itu adalah seperti otot, jadi bisa dilatih untuk menjadi lebih pandai. Nah, ada akhir cerita, ada pertanyaan buat kita semua yang nanti kita jawab gitu. Bisa kita jawab nanti pada saat akhir sesi ya. Jadi nanti bisa kita tahu dan mudah-mudahan kita akan nanti sampai pada satu pernyataan atau kesepakatan bahwa yang sama bahwa kita semua bisa mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi lebih pandai. Tidak ada anak bodoh ataupun anak yang pintar gitu. Oke. Jadi saya akan mulai dengan satu data gitu. Ada satu profesor dari Amerika namanya Profesor Carol Dweck. Kurang lebih selama 30 tahun yang lalu itu Carol Dweck dengan teman-temannya gitu, satu partner, satu rekan di kampusnya itu meneliti satu fenomena. Karena ada satu kejadian yang menarik, yang menurut mereka menarik ini. Jadi satu hal kecil yang mereka amati dan ini menurut mereka menarik. Di dalam kelas gitu ada beberapa anak itu, ada beberapa kelompok anak yang bereaksi berbeda kalau mereka mengalami kegagalan. Nah, mereka mengamati ada anak yang pada waktu mereka gagal gitu dalam pelajaran atau di dalam kehidupan lah ya gitu. Waktu mereka merasa mereka itu gagal, tidak punya kemampuan, maka hidup mereka seperti collapse gitu, seperti hancur, devastated kalau dalam bahasa Inggris itu hancur. Bahkan kalau misalnya itu pun kegagalan yang sedikit saja atau yang menurut kita mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi ada anak yang bisa kalau itu terjadi maka kehidupannya bisa hancur dan itu mempengaruhi masa depannya. Nah, tetapi ada juga sekelompok anak yang secara alami begitu, kalau mereka mengalami masalah itu mereka bisa bounce back. Bounce back itu jadi mantul kembali gitu. Kalau ada tekanan mereka bisa memantul kembali dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Nah, ini lucu dan itu diamati terus oleh Profesor Carol Dweck. Nah, mereka menemukan ada satu titik terang di dalam investigasi mereka atau research mereka bahwa anak-anak yang bisa bounce back istilahnya itu bisa bangkit dari kegagalan itu mempunyai satu pandangan khusus. Ya, pandangan dan pola pikir khusus bahwa mereka itu bisa belajar dari kesalahan dan kemudian mereka bisa mencobanya lagi, dan kalau mereka gagal lagi mereka bisa belajar dari kesalahan yang berikutnya ini dan mereka bisa mencobanya lagi sampai mereka berhasil. Nah, kalimat ini atau penemuan ini itu yang menjadi dasar dari sebuah teori yang hari-hari ini tahun 2015 kalau nggak salah, 2012-2015 itu mulai dipopulerkan oleh Profesor Carol Dweck. Oleh karena dia sudah mendapatkan data yang cukup. Nah, teori ini namanya adalah growth mindset. Ya, nah, dan Profesor Carol Dweck nggak berhenti sampai situ gitu. Dia terus mencoba melakukan riset lebih lanjut. Pertanyaan yang muncul adalah dia tanya, apakah growth mindset atau pola pikir yang berfokus kepada pertumbuhan atau perkembangan itu bisa diajarkan? Karena dia berpikir kalau ini bisa diajarkan tidak cuma hanya kepada satu anak tertentu tapi kepada semua anak dan bahkan semua orang, maka ini akan merubah banyak hal, khususnya di dunia pendidikan. Dan singkat cerita, Profesor Dweck menemukan bahwa growth mindset itu bisa diajarkan. Nah, ini jadi kabar gembira buat kita semua ya. Karena nanti kita akan belajar semua fakta-faktanya baik secara hasil research, jadi hasil risetnya dan juga apa yang terjadi dalam otak kita secara fisik dalam otak kita. Bagaimana kedua teorinya ini didukung didukung juga dengan apa yang terjadi secara fisik kita dan akhirnya itu bisa mengubahkan banyak orang. Nah, teori ini sudah cukup banyak mengubah banyak orang, tidak cuma hanya di dunia pendidikan tapi juga dipakai di dunia bisnis, di dalam dunia keluarga dan dalam hubungan sesama manusia. Jadi ini dipakai luar biasa dan banyak membantu orang untuk mereka mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Ya, ada yang mungkin familiar dengan gambar ini? Ya, parents, ada yang familiar? Ini cerita, kalau nggak familiar mungkin tanya anaknya deh, anaknya pasti tahu. Ini salah satu film dari seri The Avengers, judulnya Civil War.
Nah, Civil War itu bercerita di mana ada dua kubu yang muncul oleh karena perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir atau perbedaan pandangan. Sebelah kiri itu adalah kubunya Iron Man dan sebelah kanan kubunya si Captain America gitu ya. Nah, terus kemudian yang Captain America itu percaya bahwa orang itu bisa berubah. Yang dulunya jahat dia bisa berubah menjadi lebih baik. Karena ini ada ceritanya dari ada satu teman baiknya Captain America, Winter Soldier yang sebelahnya itu kan asal jahat. Dia melayani musuh, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi baik gitu. Dan ini nggak percaya, si Iron Man nggak percaya bahwa dia percaya bahwa sekali orang itu jahat maka dia akan terus jahat. Karena ini mewakili dua kelompok orang yang nanti kita akan bicarakan hari ini. Yang satu adalah fixed mindset, yang satu adalah growth mindset. Nah, kebetulan Iron Man, sorry para penggemar Iron Man, di kali ini Tony Stark atau Iron Man itu berpikiran sempit, fixed mindset. Sedangkan Captain America berpikiran growth mindset. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini ada di posisi mana nih sekarang hari-hari ini? Sekarang ini kondisi kita ada di sisi mana? Kita pendukung dari fixed mindset atau kita pendukung daripada growth mindset? Oke. Nah, supaya ada sedikit interaksi dan kita bisa tahu secara pasti, Bapak Ibu yang melihat juga bisa ketik ini untuk alamat ini, untuk kita ngambil tes online tes gitu untuk menentukan apakah kita ini di mana posisinya, apakah kita ada di growth mindset atau di fixed mindset, kubu growth mindset atau kubu fixed mindset, kubunya Iron Man atau kubunya Captain America ya. Jadi ini bisa dicatat, saya akan coba tulis juga untuk yang melihat ini di Instagram IGTV kita. Bisa lihat di bio linknya kita. Jadi nanti di bio linknya kita ada linknya itu, ada klik nanti untuk bisa mengambil online test ini, untuk melihat online test ini. Terus kalau misalnya yang di YouTube, coba ke Instagram aja. Coba saya nggak tahu apakah bisa nanti taruh di linknya di bawah YouTube. Kalau bisa kita akan taruh di sana. Kalau nggak bisa langsung ke ke Instagram kita ya. Instagram kita @nola.school gitu. Jadi bisa dilihat ini untuk dicoba. Hasilnya silakan untuk Bapak Ibu bisa simpan sendiri saja, nggak usah ditujukan kepada kita dan nggak usah di-review, tetapi supaya kita bisa tahu bahwa di mana kita berada dan kita mau kemana. Kalau misalnya hasilnya adalah fixed mindset, iya kita sedang bergerak menuju kepada growth mindset. Tapi kalau sudah di growth mindset, ya syukurlah karena pasti akan ada banyak perubahan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Oke, jadi silakan ambil tes ini. Saya cukup panjang untuk ini supaya bisa di copy. Ini websitenya ada di sana. Ini online, jadi bisa langsung kelihatan hasilnya langsung akan terjawab setelah ada menjawab semua pertanyaan. Ada 20 pertanyaan. Setelah saya dijawab, maka akan muncul hasil pembacaan dari posisi pemikiran kita sesuai dengan apa yang sudah kita jawab tadinya ya. Oke, kita akan mulai. Ini mulai nih, sekarang kita mulai ya. Jadi kita akan mulai bahwa ada satu quotes, ada satu statement gitu dari hasil penelitian dari Profesor Carol Dweck bahwa pada saat murid itu percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, maka mereka akan membuat pilihan sadar gitu, sadar. Mereka dengan sadar akan memilih untuk mereka berusaha mengejarnya, memberikan usahanya untuk setiap tugas yang diberikan, dan kemudian membuat mereka itu menjadi semakin istilahnya kuat ya. Kalau istilah di sini stronger means bukan stronger secara fisik kuat, tetapi secara pemikiran gitu. Karena mereka akan mencoba dan mencoba terus. Dan ini dilakukan secara choice. Jadi choice yang pilihan mereka. Mereka memilih untuk berusaha hanya oleh karena mereka percaya. Jadi kata-kata percaya saya highlight. Hanya dengan memberikan kepercayaan diri bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, itu anak-anak secara alami mereka akan memberikan keputusan bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan lebih baik. Mereka akan mencoba dan mencoba terus. Extra time and effort, mereka akan berikan banyak waktu mereka dan usaha mereka yang akan menuntun mereka kepada pencapaian lebih tinggi dari yang sebelumnya. Begitu. Jadi ini memang terbukti Bapak Ibu. Jadi memang terbukti seperti ini adanya. Dan seringkali makanya waktu kita suruh milih, anak-anak kita suruh milih antara game dengan belajar, itu anak-anak lebih suka memilih game. Beberapa teori ini juga dipakai oleh game producer. Jadi game developer itu mereka mengambil sedikit teori ini. Jadi mereka memberikan istilahnya
kepercayaan diri kepada anak-anak bahwa mereka bisa gitu. Mereka bisa menyelesaikan tantangan yang ada di dalam game itu. Ya, dengan cara mereka memberikan reward, mereka memberikan rewardnya dalam pujian gitu. Kalau mereka berhasil dalam bentuk macam-macam, ada yang bentuk dapat kostum, ada yang dapat kayak point reward gitu, ada yang dapat mungkin diamond yang bisa nanti ditukar dengan macam-macam. Ada yang dapat senjata lebih hebat dan lain-lain. Dan akhirnya ini membuat anak itu percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih baik gitu. Dan pada waktu ada muncul kepercayaan bahwa mereka bisa bermain dan mereka bisa mengalahkan, mereka bisa mencapai satu level tertentu dalam game, maka ini akan membuat mereka melakukan banyak usaha, mereka akan spend time, mereka akan mencari tanpa disuruh, mereka akan mencari data di Google, mereka akan macam-macam, mereka akan tanya temannya, berkolaborasi dengan temannya, memikirkannya itu siang dan malam supaya mereka bisa lewat atau melewati satu level tertentu di dalam sebuah permainan. Dan ini sering terjadi ya, saya percaya sering terjadi, semua orang tua juga tahu bahwa ini sering terjadi di anak-anak kita. Ya, jadi makanya agak sulit untuk kita bersaing dengan permainan atau game kalau kita mau pendidikan. Tetapi bisa nggak ini terjadi dalam dunia pendidikan? Bisa. Ya, saya punya pengalaman banyak. 13 tahun saya mengajar. Kebetulan saya ini kok ya kebetulan sekali murid-murid yang diberikan kepada saya itu murid-murid yang dalam tanda kutip bermasalah. Dan growth mindset ini adalah sesuatu yang saya baru tahu bahwa ternyata ada teorinya gitu. Karena saya nggak tahu bahwa sebenarnya ada teori yang berkata tentang growth mindset. Yang saya tahu bahwa orang itu, saya percaya bahwa orang itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya percayai. Saya punya pengalaman, kalau boleh cerita sedikit, pengalaman masa lalu saya bukan orang yang seperti adanya sekarang gitu kan. Ngomong bahasa Inggris saja belepotan, bukan belepotan, tidak bisa. Masa kecil saya juga nggak terlalu bagus. Secara akademis juga nggak pernah excel banget gitu, nggak pernah pikiran bahwa saya akan end up-nya di dalam dunia pendidikan ngajarin anak-anak. Saya pernah gagal sekolah, saya pernah nggak naik waktu high school, SMA. Saya pernah nggak naik. Teman-teman saya mungkin kaget kalau saya tahu bahwa saya jadi guru, dan mereka sering tanya ke saya, Onggo, kalau kamu jadi guru, kamu dulu pernah gagal nggak naik, jadi guru macam apa kamu gitu. Nah, syukurnya saya bisa ngomong sama mereka, saya jadi guru yang bisa ngajarin anak-anak saya untuk bagaimana mereka punya high resilience atau kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Karena saya dulu pernah gagal dan saya pernah bangkit. Itu blessing in disguise, right? Jadi, seperti itu yang terjadi dan memang itu yang terjadi dalam kehidupan saya, dan prinsip itu saya bawa ke dalam setiap kelas saya. Dan memang dari 13 tahun saya ngajar, saya dihadapkan dengan berbagai macam murid yang dalam tanda kutip quote and quote bermasalah dalam motivasi pelajaran, atau bermasalah dengan karakter, bermasalah dengan attitude, dengan kebiasaan mereka atau sikap mereka di dalam kelas. Dan so far sampai hari ini, syukurnya anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi manusia seutuhnya gitu. Oleh karena banyak hal yang saya bagikan ke dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah growth mindset, yang saya baru tahu juga beberapa tahun terakhir ini pada waktu saya mendapatkan kesempatan untuk dimentor oleh hands-on mentoring gitu dengan salah satu ahli pendidikan dari Finland, karena beliau di sini mengajar kita, dan akhirnya kita jadi teman dekat. Akhirnya kita sering tukar pikiran dan ada banyak influence dari pendidikan Finland itu masuk kepada saya personally, dan kemudian saya bagikan kepada guru-guru yang ada di NOLA gitu. Jadi ya kenapa itu ada? Makanya kenapa kalau Bapak Ibu lihat di website kita itu ada tulisan growth mindset juga, anak yang mempunyai growth mindset. Itu yang kita mau tuju, dan itu yang akan kita jabarkan hari ini. Saya akan coba bagikan tips-tips dan kemudian data-data yang mudah-mudahan nanti di akhir video ini, rekaman ini bisa menjadi pencerahan lah buat kita semua ya. Oke. Growth mindset pada waktu dicoba dites atau diujikan di anak-anak di salah satu sekolah gitu oleh Profesor Carol Dweck. Itu dia membagi, caranya ada dua, dia membagi dua kelompok anak. Yang satu itu ada yang hijau, ini representasi growth, yang anak itu dikelompokkan, diajarin, diceritain bahwa mereka bisa berkembang. Otak mereka itu bisa berkembang, mereka bisa jadi lebih pandai asal mereka menemukan strategi baru dalam belajar, dan mereka bekerja keras memberikan usahanya, mereka bisa akan berkembang.
Dan kebetulan ini kelasnya ada kelas matematika, kelas yang saya juga pegang gitu ya. Nah, terus kelompok yang satu itu kelompok yang hanya diberi control group istilahnya. Control group adalah anak-anak yang mereka diajarkan bagaimana strategi untuk menyelesaikan soal-soal matematika saja. Dan kemudian tapi juga diceritakan dari sisi medisnya atau sisi sainsnya gitu, ilmu pengetahuannya, bahwa otak kita itu bekerja seperti ini, kamu harus belajar kerja keras untuk bisa membentuk jalur yang baru, ya kamu lebih pintar seperti dan lain-lain. Jadi yang sifatnya lebih mekanis gitu, lebih mekanik dalam artian mekanik menyelesaikan soal dan mekanik dari sisi bagaimana otak bekerja. Oke, pada waktu mereka mulai bersama-sama, terus kemudian mereka tes, ternyata GPA-nya mereka atau skor akhirnya mereka pada waktu data ini diambil, anak-anak yang punya pola pikir growth mindset itu mengalami lonjakan yang luar biasa dari sisi nilai matematika mereka. Compare dengan anak-anak yang diberikan materi atau mekanik bagaimana menyelesaikan permasalahan di matematika saja. And it's proven like that. Ya, belum lagi anak-anak bagaimana hubungan dari growth mindset ini terhadap behavior atau attitude atau kebiasaan atau kelakuan mereka di dalam kelas dan ke dalam keseharian. Anak-anak yang ditanamkan atau diajarkan secara eksplisit tentang growth mindset itu menunjukkan data bahwa mereka menjadi pro-social. Pro-sosial artinya mereka lebih punya empati terhadap orang lain, mereka tahu berterima kasih, tata keramanya ada, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberikan pengajaran secara eksplisit tentang growth mindset. Gitu. Jadi ini data yang luar biasa. Ternyata growth mindset itu dampaknya luar biasa. Tidak cuma dari sisi secara pendidikan, khususnya matematika, tapi juga dalam sisi behaviornya anak itu atau kebiasaan atau tingkah laku anak itu di dalam kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, makanya saya secara pribadi mendorong untuk kita semua parents, khususnya parents di Nola, di komunitas Nola, komunitas belajar Nola, untuk kita sama-sama di dalam we are in the same page nih gitu. Harus sama-sama punya pemikiran yang sama bahwa kita harus mengenal ini, mengerti ini dan tentang growth mindset dan kemudian mempraktekannya di dalam cara kita mendidik anak. Ya kan? Karena kalau misalnya ada perbedaan di sekolah seperti apa dan di rumah seperti gimana, maka kasihan anak kita ini, dia akan agak ada kebingungan. Begitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa growth mindset ini akan mengubah banyak hal, so please parents in Nola, let's work together. Yuk kita bekerja bersama-sama biar anak-anak kita ini menjadi yang terbaik. Kita semua, saya parents juga. Dan saya tahu bahwa hati dari orang tua adalah ingin yang terbaik dari anak itu keluar gitu, dan terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kita sebagai orang tua akan selesai, maksudnya bukan selesai, kita akan mencapai kebahagiaan kalau menurut saya, kepuasan luar biasa kalau kita bisa melihat nantinya apa yang kita lakukan sekarang ini untuk anak-anak kita yang masih SD, mungkin TK, SD, SMP, atau bahkan mungkin SMA. Nantinya mereka akan sampai pada dewasa, mereka sudah mengalami yang istilahnya adalah mencapai menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan visi misi kita, menjadi manusia seutuhnya yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan juga bagi keluarganya. Ini yang kita mau, kan? Jadi yuk kita sama-sama sepakat dulu nih di awal nih bahwa kita akan menuju kepada growth mindset. Walaupun mungkin sekarang posisi kita masih di fixed mindset atau ada satu di tengah-tengah namanya mixed mindset. Jadi campuran antara fixed mindset dan growth mindset. Sebagian masih fixed mindset, tapi sebagian juga ada growth mindset. It's okay, nggak apa-apa. It's a progress. Right? I value progress. Saya sangat menghargai sebuah progress. Small progress, it's still a progress. Satu perkembangan atau kemajuan yang kita capai itu sebagian kecilnya, apapun kecilnya, itu tetap buat saya itu adalah kemajuan. Dan saya mau kita semua ada di dalam sana. Oke, so we are on the same page. Oke, nah growth mindset, di dalam pola pikir growth mindset ada beberapa poin ada 2 poin sebenarnya yang saya akan coba highlight di sini. Yang pertama adalah in growth mindset, people believe that their most basic abilities can be developed through dedication and hard work, brains and